Hai Sobat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Dan di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar untuk mengupgrade diri agar kita bisa menjadi trader ataupun investor yang profesional di dunia saham. Kali ini saya akan ditemani oleh Pak Ilham Muslim yang tentunya akan mengajarkan Sobat Mirai Aset menjadi profesional trader. Kebetulan hari ini kita akan mengupgrade skill kita tentang technical analysis. Spesialisasinya Pak Ilham memang untuk melihat technical analysis dari saham-saham. Dan hari ini Pak Ilham akan mengajarkan ya terkait indikator apa aja sih yang bisa dipakai oleh sahabat Mirai Aset agar lebih mantap menjadi professional trader. Halo Pak Ilham. Halo Bu Alia. Jadi hari ini kita akan belajar berapa indikator nih Pak? Oke, hari ini kita akan belajar 4 indikator. Jadi ada 4 nih ya? Ya. Oke, indikatornya apa aja nih? Nah, kita akan belajar price indikator, volume indikator, lalu kita akan juga bahas trend indikator dan volatility indikator atau momentum. Oke, kalau gitu kita langsung saja bahas dari yang pertama nih ya Pak ya. Oke, siap. Oke, sahabat Mirai Aset, kita bisa langsung masuk ya ke chart atau di search 0500 atau kita pilih multi chart. Nah, ini tampilan default ya, tampilan defaultnya di sini kita setting dulu nih. Setting dulu. Kalau saya biasanya kita klik kanan aja, lalu pilih config environment. Nah, di sini kita bisa variasi ya. Contoh di sini defaultnya index value-nya kosong. Ini saya checklist. Ini pengaruhnya index value ini di mana sih? Ini di sebelah kiri ini nanti pengaruhnya ya, nanti bisa dilihat. Jadi harga di moving average akan langsung terlihat. Lalu di sini saya akan checklist juga show high low point-nya. Jadi ketika ada area swing kecil ataupun swing besar, harga low dan atas ya support resistnya udah langsung kelihatan nanti. Lalu di sini right margin saya akan kasih jeda untuk di chart sebelah kanan ini. Jadi dia akan ada ruang kosongnya, jadi nggak mentok di dinding nanti nih. Oke. Lalu bagian stylenya di sini saya ubah jadi putih ya untuk backgroundnya. Ya biar lebih kelihatan kali. Betul. Ya. Oke. Teksnya untuk area swingnya ini kita kasih hitam karena backgroundnya putih, nanti kalau dia tetap putih nggak kelihatan. Lalu setelah itu horizontal grid sama vertical grid itu adalah titik-titik di sini ya. Nah ini saya tidak gunakan. Jadi biar lebih bersih, saya hanya gunakan daily grid-nya aja. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini baru kelihatan jelas nih ya. Nah, kelihatan jelas. Oke, lalu setelah itu, nah ini saya minimize dulu. Kita bahas satu-satu. Nah, ini masih default ya, masih default maksudnya untuk price indikator di moving average-nya. Ini yang disebut naked chart bukan sih, Pak Ilham? Kayak Bisa, kosong gini. Ini bisa. seperti ini ya. Betul sekali. Nah, ini kita bisa lihat sebelah kanan ya. Pastikan di sini hurufnya U ya untuk user tools-nya. Baris keempat price kita klik aja. Nah, ini kita sesuaikan dengan karakter masing-masing sahabat Mirai Aset nanti penggunaan moving average-nya mau pakai berapa banyak dan masing-masing moving average-nya rata-rata yang berapa hari pakainya. Oke, jadi ini indikator yang pertama ya, Yang pertama. yaitu indikator moving average. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kecepatan speed trading dari sahabat Mirai Aset. Betul. Oke. Nah, di sini sebagai contoh saya gunakan 3 ya, 5, 20, 60 yang standar. Oke. Lalu warnanya kita bisa ubah-ubah nih sesuai dengan kesukaan sahabat Mirai Aset. Nah, ini juga ketebalan garis kita juga bisa ubah. Nah, di sini saya coba ubah yang SMA 5 atau MA 5-nya menjadi warna pink, ketebalan garisnya 2. MA 20-nya biru, MA 60-nya saya gunakan warna merah. Lalu kita OK. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Jadi lebih sedikit lagi. Nah, untuk sahabat Mirai Aset agar lebih paham yang namanya moving average ini sebenarnya adalah pergerakan berdasarkan harian ya. Betul. Dari chart tersebut. Cuma chartnya nanti bisa disesuaikan dengan time frame pilihan sahabat Mirai Aset. Bisa daily, weekly, monthly, ataupun per menit ya Pak Ilham ya. Betul sekali. Jadi dia nanti akan menyesuaikan ya. Jadi kalau saat ini kita gunakan time frame-nya daily, maka moving average ini menghitungnya rata-ratanya harian, daily-nya.
Nah, contoh MA5, 5 ini maksudnya adalah rata-rata harga 5 hari. Ya, dan biasanya sih kalau seminggu ya itu seminggu karena kita ada Betul. 2 hari libur ya, Sabtu dan Minggu libur bursa. Contoh saat ini sebagai contoh aja ya, sahamnya bank, nanti kita coba saham yang lain juga ya. Oke. Nah, di sini MA5-nya kita tinggal lihat karena tadi kita udah setting, dia langsung kelihatan tuh. MA5 posisinya di harga 1357. Oke. MA20 di harga 1139, MA60 1298. Oke, Seperti jadi itu. kita cukup memperhatikan kolom di barisan atas tersebut ya Pak ya. Betul. Dan langsung kelihatan tuh, oh kira-kira support dan resistennya ada di angka berapa. Betul. Nah, di MA di sini juga kita bisa menggunakan analisis untuk golden cross dan dead cross. Oke. Yang dimana jika golden cross itu adalah perpotongan garis MA yang kecil dengan yang besar. Jadi dari bawah ke atas. Oke. Nah, itu katalisnya itu positif ya. Kalau perpotongan dari yang kecil ke besar tapi menuju ke atas. Oke, kecil, besar menuju ke atas. Betul. Oke. Sebagai contoh di sini, MA5 motong MA20 menuju ke atas. Nah, ini Oke. menandakan ada pergerakan untuk kenaikan harga saham. Dan seterusnya, di sini ada lagi MA5 memotong dengan MA60. Nah, itu juga katalisnya positif. Begitupun di sini ya, MA20 memotong MA60. Jadi, selama yang kecil motong besar dan dia menghadapnya atau mengarah ke atas, itu katalisnya positif. Nah, seperti itu ya. Jadi semudah itu untuk kita menganalisa dengan menggunakan moving average. Ataupun sebaliknya, jika memang terjadi dead cross itu pembalikan ya atau pepotongan MA dengan MA yang besar atau yang kecil ke besar itu ke arah bawah. Oke, jadi sahabat Mira Aset ingat ya, kalau ada MA kecil memotong MA yang besar dan ke arah bawah itu potensi marketnya downtrend. Betul, jadi ada koreksi. Contoh seperti di sini ya, MA5 memotong MA20, nah harganya langsung turun drastis. Oke, baik. Setelah kita hatam terkait moving average, kita akan beranjak ke indikator selanjutnya, yaitu indikator apa nih Pak Ilham? Volume. Oke, kita belajar volume yuk. Oke, nah di sini saya tinggal minimize yang ini ya, karena tadi sudah ada defaultnya ya. Nah seperti ini. Nah ini dia defaultnya sudah ada satu kesatuan dengan MA juga, tapi yang ada di volume. Nah di sini saya tidak gunakan ya. Di sini kita bisa delete satu-satu atau kita klik 2 kali, lalu kita delete all. Nah seperti ini ya. Oke, jadi yang terlihat hanya volumenya saja. Volumenya aja. Oke sahabat Mirai Aset, yang pertama saya akan bahas warna dulu ya, karena mungkin sahabat Mirai Aset sudah terbiasa ketika ngelihat candle merah itu harga turun, ataupun sebaliknya candle biru harga naik. Nah kalau di volume ini bukan karena itu ya, tapi warna di sini karena tabungnya itu lebih kecil dibandingin sebelumnya. Ya. Jadi kalau tabung hari ini lebih pendek ya, dari tabung sebelumnya, maka tabung hari ini menjadi merah. Begitupun sebaliknya, kalau tabung hari ini lebih tinggi atau lebih besar dibandingin sebelumnya, maka tabung hari ini dia jadi berwarna biru. Oke. Gitu. Nah, di sini untuk analisa volume kita bisa lihat ya, ketika ada kenaikan harga diiringi dengan volume yang besar, maksudnya besar di sini dia lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Jadi breakout volume ya. Nah, itu mengindikasi bahwa kenaikan harga pun akan beriringan secara kuat naiknya. Oke, mungkin bisa ditunjukin ke sahabat Mirai Aset tabung-tabung mana nih yang menjadi potensi contoh ini breakout. Ya, contoh misalnya di sini ya ada tabung yang lebih besar, tapi yang mesti kita perhatikan dia hanya lebih besar 1 hari nih. Sebelumnya sudah ada lebih besar, jadi dia tidak mengalahkan sebelumnya ya. Nah, jadi kita harus cari atau tabung yang kenaikannya itu dia lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Walaupun sebelumnya ada yang lebih tinggi, mungkin bisa dikategorikan lebih tingginya time frame-nya itu agak lebih jauh. Oke. Ya, jadi nggak hanya selisih 1 hari. Ya. Gitu. Nah, sahabat Mirai Aset, contoh nih yang terjadi di kurang lebih 3 minggu lalu ya untuk saham ini. Di sini kita bisa lihat di tanggal 6 itu volumenya break. Breaknya ini beberapa hari ya, sampai dengan di sini tanggal 3 bulan 6, 1 bulan. Oke. Ya. Nah, ini baru lebih tinggi dia dibandingin yang sebelumnya ya. Nah, ini kita bisa lihat ketika dia ada break di sini, harga dia masih tetap melakukan kenaikan. Ya, lumayan nih. Dari 1355 sampai dengan hampir 1.500 ya, jadi Rp150. Berarti hampir 10% loh. Ya, benar banget. Nah, kita bisa lihat juga untuk saat ini. Nah, ini untuk saat ini kebetulan kita tag video BBM-nya lagi live nih ya. Jadi belum terkonfirmasi untuk volumenya. Kita bisa lihat nanti sore hari ya. Volume di sini walaupun masih merah di sini karena dia lebih pendek ya. Nah, cuman memang market belum tutup nih. Kalau memang nanti market tutup, volume di sini lebih tinggi dari sebelumnya,
dan harga memang candlenya biru, maka next day dia akan kasih peluang untuk naik lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah indikator yang ketiga, yaitu MACD nih Pak. Betul sekali, indikator tren ya kita gunakan. Nah di sini kita bisa bagian kiri atas ya, kita klik ya, biar kebuka tab window-nya. Kita tinggal tulis aja MACD, boleh di enter atau diklik yang bagian refresh ini. Nah setelah itu kita bisa pilih indikatornya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini mungkin balik lagi kita bahas dulu ya Sobat Mirai Aset untuk warna, karena mungkin kita terbiasa merah itu turun, biru itu naik. Nah, kalau defaultnya MACD dia beda. Merah itu yang naik, biru yang turun. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa klik aja, lalu klik kanan, pilih config, ya kita ubah warnanya aja. Hijau aja kali ya. Nah, misalnya kita samakan nih, si semua jadi biru, vol-nya atau penurunannya jadi merah. Oke. Ya, biar terrefleksi. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita bahas gimana sih cara kita lihat atau menganalisa untuk sisi tren ya, indikator tren atau trend following di sini. Di sini yang kita perhatikan adalah harga base ya atau pivot point itu ada di angka 0. Jadi ketika ada diagram atau batang MACD ini berada di atas ya, berarti itu akan menunjukkan katalis positif. Nah, semakin tinggi histogramnya, maka akan ada kenaikan harga saham. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa juga bilang secara tidak langsung MACD osilator ini adalah seperti jari jemari kita. Jadi kalau dia semakin tinggi, harga akan semakin naik. Tapi ketika walaupun dia masih di area biru, tapi histogramnya mulai memendek. Walaupun masih di atas angka 0, maka harga pun mulai terkoreksi. Jadi kalau ada penurunan kita tetap waspada dan ini bisa kelihatan dari indikator MACD ini ya Pak. Betul sekali. Nah, terus juga untuk MACD sendiri di sini kepanjangannya itu moving average convergent divergent. Jadi convergent itu untuk melihat yang selaras atau searah, sedangkan divergent itu kita bisa melihat pembalikan arah dari si MACD. Dan inilah indikator yang terakhir, yaitu indikator RSI. Apa sih Pak indikator RSI ini? RSI itu Relative Strength Index. Dia masuk dalam kategori volatility indikator atau momentum. Nah, sama ya tempatnya juga di bagian sebelah kiri atas. Ini kita tinggal klik aja RSI. Lalu kita klik 2 kali, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini saya minimize dulu. Nah, ini RSI. Yang mesti diperhatikan oleh Sobat Mirai Aset, RSI itu dia punya batas support atau resist ya, overbought oversold-nya sendiri. Nah, seperti yang ada di sini, biru dan merah. Ini overbought oversold maksudnya. Nah, di sini dia berada di area atau angka 30 ya, untuk yang di bagian bawah supportnya, yang sedangkan di atas resistnya itu di 70. Nah, jadi yang harus diperhatikan juga RSI ini karena dia volatility indikator atau indikator momentum, dia tidak bisa digunakan pada saat tren. Jadi bukan buat melihat tren ya? Iya. Jadi ketika harga lagi naik kuat atau harga lagi turun dalam ya, itu jangan lihat dia. Jangan lihat RSI. Iya. Jadi kapan nih waktu yang tepat buat ngeliat RSI? Karena dia masuk tadi volatility dan momentum. Pada saat sideways. Nah, jadi contoh pada saat dia di sini ini kan sideways ya. Nah, RSI udah ngasih tahu duluan tuh. Suruh beli. Jadi justru ini best indikator ketika saham ini sideways banget. Apakah dia turun atau waktunya kita beli ya Pak? Betul sekali. Jadi kita bisa gunakan RSI itu pada saat dia lagi di sideways price atau trend sideways kalau memang melihat tren garis besarnya. Jadi Sobat Mirai Aset, kita sudah mempelajari 4 indikator yang bisa membantu kamu untuk memilih saham-saham yang berpotensi cuan dan waspada terhadap saham-saham yang akan mengalami penurunan. Terima kasih Pak Ilham atas ilmunya. Sama-sama Bu Alia, terima kasih Sobat Mirai Aset. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan membantu kamu memiliki cuan yang berlipat-lipat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!